Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Science. Di video kali ini, saya akan menyajikan cara cepat atau trik cepat dalam menyelesaikan soal-soal tes potensi skolastik yang sering muncul di UTBK SBMPTN. Soal-soal ini merupakan hasil review dari soal-soal tahun sebelumnya maupun prediksi soal UTBK SBMPTN tahun 2022. Bagaimana soal-soalnya? Kita lihat ya. Soal yang pertama, jika diketahui barisan 1, kemudian 1 tambah 2 tambah, kemudian 1 tambah 2 tambah 3, kemudian 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, maka suku ke-50 adalah, kalau kita lihat polanya, ini yang barisan ini yang pertama 1, kemudian selanjutnya 1 tambah 2, kemudian 1 tambah 2 tambah 3, dan seterusnya, maka bisa dipastikan untuk suku ke-50 itu pasti 1 tambah 2 tambah 3, dan seterusnya sampai 50. Atau bisa kita tuliskan ini 48 tambah 49 tambah 50. Tapi kalau kita lihat pilihan jawabannya, maka yang ditanyakan adalah hasilnya ya. Jadi kalau misalkan di sini muncul penjumlahan, maka yang ditanyakan adalah jumlah keseluruhannya untuk suku ke-50 ini ya. Nah, untuk menentukan jumlahnya, kita bisa menghitung ini dengan mudah, jangan dihitung secara manual. Ingat ya, UTBK ini bukan cuma persoalan bisa atau tidak bisa, tapi bagaimana kita menyusun strategi agar bisa menyelesaikan soal dengan cepat, agar bisa mengcover untuk penyelesaian soal-soal yang lain, untuk terutama waktu ya. Oke, kita lihat suku pertama dan suku ke-50 itu kalau dijumlahkan, itu hasilnya adalah 51. 2 dan suku kedua dan kedua terakhir juga, 2 dan 49, itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah 51. Jadi akan ada sejumlah pasangan yang kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 51. Nah, pertanyaannya ada berapa pasangan? Nah, karena dia pasangan, ada 2 suku yang kita gunakan dan ini ada 50 suku, maka akan terbentuk 25 pasangan angka ya. Jadi kita cukup kalikan saja 25 ya, pasangan ini dikalikan dengan jumlahnya 51. 51 dikali dengan 25 itu hasilnya adalah 1275. Dan hasilnya ada pada opsi B. Gimana sobat-sobat? Mudah bukan? Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, nilai dari 1/3 kali 4 tambah 1/4 kali 5 tambah 1/5 kali 6 dan seterusnya sampai 1/11 kali 12 adalah. Oke, kalau misalkan muncul soal seperti ini dengan polanya seperti ini, jadi di bagian penyebutnya itu 3, 4, 4, 5, jadi berurut ya, dan selisihnya hanya 1, maka cara termudah atau cara paling cepat untuk mengerjakannya, kita cukup perhatikan suku pertama dan suku terakhir. Jadi lihat ya, di suku pertama ini ada 1/3. Kemudian kita lihat di suku terakhir, ini ada 1/12. Selanjutnya kita cukup hitung selisihnya. Jadi 1/3 kurang 1/12. Kalau kita samakan penyebut, kita akan dapatkan 1/3 itu 4/12. 1/12 itu tetap 4/12 kurang 1/12 itu hasilnya adalah 3/12 atau 1/4. Dan jawabannya ada pada opsi C. Oke, kenapa bisa demikian? Ini sebenarnya cara cepatnya ini bentuk penyederhanaan dari persamaan yang di atas. Jadi kalau misalkan persamaan yang di atas ini kalau mau kita selesaikan ya secara misalkan detail, maka kenapa bisa cara cepatnya seperti ini? Nah begini, 1/3 kali 4 itu sama dengan 1/3 kurang 1/4. Selanjutnya 1/4 kali 5 itu sama dengan 1/4 kurang 1/5. Begitupun 1/5 kali 6 itu sama dengan 1/5 kurang 1/6. Dan seterusnya sampai 1/12 kali 12 itu sama dengan 1/11 kurang 1/12. Nah, kita perhatikan. Suku kedua dan suku ketiga, min 1/4 dan 1/4 itu akan saling mengeliminasi. Begitupun suku ke-4 dan suku ke-5, min 1/5 dan 1/5 itu akan saling mengeliminasi. Itu akan terjadi sampai suku kedua terakhir. Kalau kita uraikan secara detail, maka kita akan dapatkan
untuk penjumlahan dari suku kedua sampai suku kedua terakhir itu kalau dijumlahkan semua hasilnya adalah 0. Jadi kita cukup perhatikan suku pertama dan suku terakhir yaitu 1/3 ditambah dengan min 1/12 atau 1/3 kurang 1/12 dan hasilnya sama dengan yang kita gunakan cara cepat di atas yaitu 1/4 dan jawabannya ada pada opsi C. Oke, perhatikan ya kalau misalkan kita bisa gunakan cara cepat maka kita bisa menghemat waktu untuk mengerjakan soal-soal yang lain. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini agak berbeda dengan soal nomor 2 tadi. Kalau soal nomor 2 tadi itu bagian penyebutnya dikali. Kalau ini bagian penyebutnya itu ditambah. Oke, yang pertama kita perhatikan adalah kita lihat polanya dulu. Jadi kalau di soal ini 1/100 tambah 105 tambah 1/105 tambah 110. Kita lihat ya, 100 dan 105 ini selisihnya 5. Nah, 105 dan 110 juga itu 5. Kita abaikan dulu untuk akarnya dulu ya. Kita lihat polanya dulu untuk bagian penyebut. Ini sama 5. Ini juga 5. Jadi seterusnya itu polanya sama. Ya, bertambah 5 tapi ada dalam bentuk akar. Tapi awalnya kita abaikan dulu untuk akar. Nah, selanjutnya untuk menentukan hasilnya kita seperti cara di soal nomor 2 tadi, kita perhatikan suku pertama dan suku terakhir. Oke, kita lihat ya, tapi sini akarnya diperhitungkan. Jadi kita perhatikan di sini ada akar 100. Kemudian di suku yang terakhir itu yang paling di bagian penyebutnya, bagian akhirnya itu ada akar 400. Nah, cara cepatnya untuk menghitung penjumlahan dari deret ini, maka kita tuliskan jadi akar 400 ya, yang suku terakhir yang bagian terakhir di suku terakhirnya ya. Di bagian penyebutnya akar 400 dikurangi bagian pertama di penyebut di suku pertama yaitu akar 100 dibahagi yang 5 ini yang selisih dari 100 dan 105 dan 110. Oke, jadi selanjutnya kita tinggal hitung ini untuk menentukan hasilnya. Ini cara cepatnya ya. Jadi akar 400 itu 20. Kemudian akar 100 itu 10 dibagi 5. 20 kurang 10 itu 10/5 itu hasilnya adalah 2. Dan jawabannya ada pada opsi B. Oke, itu cara cepatnya. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini nilai dari 1 kali 2 kali 3 tambah 2 kali 3 kali 4 tambah 3 kali 4 kali 5 dan seterusnya sampai 9 kali 10 kali 11 adalah oke. Kalau kita kerjakan ini secara manual ini cukup lama ya, panjang pengerjaannya. Kita bisa gunakan cara cepat. Yang penting syaratnya dia memenuhi pola seperti ini ya. Jadi ada 1 kali 2 kali 3 kemudian 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya. Nah, untuk jumlahnya kita perhatikan suku terakhir saja. Nah, kita lihat ya, suku terakhirnya dia 9 kali 10 kali 11. Maka jumlahnya itu sama dengan 9 kali 10 kali 11 dikali satu angka lagi ya, yang mengikuti pola ini yaitu 9, 10, 11. Jadi kita kalikan dengan angka selanjutnya 12 dibahagi dengan 4. Oke, jadi ini jumlahnya ya, cara cepatnya. Nah, kalau kita kalikan 12 dan 4 itu bisa disederhanakan 3. Jadi 9 kali 10 itu 90, 11 kali 3 itu 33. 90 dikali dengan 33, maka kita dapatkan hasilnya adalah 2970. Dan jawabannya ada pada opsi E. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini masih mirip dengan soal nomor 4. Tapi kalau kita perhatikan ini ada perbedaan sedikit ya. Di sini yang ditanyakan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Jadi ada 4 suku. Kemudian 2 kali 3 kali 4 kali 4 tambah 3 kali 4 kali 4 kali 5 dan seterusnya sampai 4 kali 8 kali 9 kali 10. Oke, kalau kita perhatikan ini di semua sukunya ini ada angka yang terus berulang. Berapa itu? 4. Nah, jadi caranya kita coba keluarkan
angka 4 ya. Angka 4 kita keluarkan, maka kita akan dapatkan bagian lainnya itu adalah 1 kali 2 kali 3 tambah 2 kali 3 kali 4 tambah 3 kali 4 kali 5 dan seterusnya sampai 8 kali 9 kali 10. Jadi, untuk menghitung secara cepat untuk deret ini, kita cukup menghitung dengan cara cepat bagian yang dalam kurung ini. Nah, caranya seperti nomor 4 tadi, maka kita bisa dapatkan ini 4 tetap ya. Kita tuliskan suku terakhirnya. Suku terakhirnya itu 8, 9, 10. Kita kalikan lagi dengan angka selanjutnya yang mengikuti pola ini. 8, 9, 10 berarti angka selanjutnya adalah 11. Dan dibagi dengan 4. Oke. Nah, kita hitung. Ini 4 bisa saling mengeliminasi. Jadi 8 kali 9 kali 10 kali 11. Itu bisa kita dapat 8 kali 9, 72. 10 kali 11 itu 110. 72 kali 110 itu kita dapatkan hasilnya adalah 7.920. Dan jawabannya ada pada opsi D. Mudah bukan? Kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 6. Soal nomor 6, nilai dari 11 per 49 tambah 9 per 31 tambah, oke ini bukan 59 per 31 ya, ini 59 per 91. Oke, tambah 59 per 91 tambah 16 per 74 adalah, oke. Kita lihat ya, di sini angka-angkanya bukan angka-angka sederhana, jadi kalau misalkan kita mau hitung secara manual, ini cukup panjang ya, apalagi kalau kita mau samakan penyebut 49, 31, 91, dan 74. Oke, perhatikan sobat-sobat. Soal-soal di UTBK itu bentuknya pilihan ganda, jadi kita bisa menggunakan trik-trik agar bisa memperkirakan jawaban mana yang merupakan jawaban yang benar. Oke, jadi salah satu cara cepat untuk menentukan mana jawaban yang benar adalah coba kita dekati deret yang di atas, yang di soal, itu terutama untuk bagian pecahannya, dengan pecahan yang bisa dengan mudah disederhanakan. Jadi misalnya, 11 per 49 itu cukup dekat dengan 10 per 50. 9 per 31 itu juga bisa kita dekati dengan 10 per 30. Selanjutnya 59 per 91 itu bisa didekati dengan 60 per 90. Dan 16 per 74 itu bisa didekati dengan 15 per 75. Selanjutnya coba kita sederhanakan ya untuk pecahan-pecahan ini. Jadi 10 per 50 itu 1/5. Kemudian 10 per 30 itu 1/3. 60 per 90 itu 2/3. Kemudian 15 per 75 itu 1/5. Nah, untuk 1/3 tambah 2/3 itu hasilnya 1. 1/5 tambah 1/5 itu hasilnya 2/5. Jadi hasilnya adalah 1, 2/5. 2/5 itu 0,4. Jadi bisa kita dekati ya. Ini dia sama dengan 1,4. Nah, selanjutnya kita lihat di opsi ini. Dari opsi A, B, C, D, dan E, mana yang hasilnya mendekati 1,4. Oke, kalau opsi A cukup jauh, yang B lumayan, yang paling dekat ini yang C, 1,379. Jadi jawabannya yang C. Oke, itu dia cara cepatnya. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Nah, soal nomor 7. Nilai dari akar 12 tambah akar 12 tambah akar 12 tambah dan seterusnya ya adalah. Nah, untuk cara cepat kalau misalnya muncul soal seperti ini, kita perhatikan untuk angkanya ya. 12 ini itu kita coba pikirkan 12 ini perkalian 2 angka yang selisihnya 1. Oke, dengan mudah kita bisa dapatkan 12 itu sama dengan 3 kali 4. Nah, selanjutnya kita putuskan jawaban yang benar itu antara 3 atau 4. Oke, untuk menentukannya, kita lihat di sini. Ini ada tanda plus.
Kalau tandanya plus, maka yang kita putuskan jawabannya adalah yang angka yang terbesar antara 3 dan 4, yaitu 4. Jadi jawabannya ada pada opsi C, 4. Oke, kenapa bisa demikian? Jadi pertanyaannya begini ya. Kalau misalnya akar 12 tambah akar 12, jadi ini perinciannya ya. Akar 12 dan seterusnya. Ini kita misalkan dia A, maka persamaan ini bisa disederhanakan menjadi 12 tambah A sama dengan A. Ya kan? Nah, kalau kita kuadratkan kedua sisi, maka kita akan dapatkan 12 tambah A sama dengan A kuadrat. Nah, kalau kita pindahkan ruas kiri ke ruas kanan, maka kita akan dapatkan bentuk persamaan kuadrat. A kuadrat kurang A kurang 12 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita lihat. A kuadrat kurang A kurang 12 sama dengan 0 itu bisa disederhanakan itu menjadi A kurang 4 kali A plus 3 sama dengan 0. Ya, karena min 4 kali plus 3 itu min 12 dan min 4 plus 3 itu min 1 atau dikalikan A min A. Ya, jadi A kurang 4 sama dengan 0 berarti A sama dengan 4 atau A sama dengan min 3. Nah, kita lihat yang sesuai di pilihan itu yang A sama dengan 4, yang positif ya. Jadi ini uraiannya. Tapi cukup penting kalau misalkan muncul soal seperti ini, sobat-sobat perhatikan cara cepatnya ya. Karena dengan cara cepat kita bisa menentukan hasilnya kurang dari 10 detik, bahkan kurang dari 6 detik ya. Itu bisa dengan cepat kita tentukan dan ini tentunya akan sangat menghemat waktu untuk kita dalam mengerjakan soal-soal selanjutnya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Miripnya soal ini mirip dengan soal nomor 7 ya. Jadi, tapi ada beda tanda, kalau tadi plus ini minus ya. Oke. Nilai dari akar 6 kurang akar 6 kurang akar 6 dan seterusnya. Oke. Caranya sama dengan soal nomor 7 tadi. Jadi kita lihat 6 ini itu perkalian dua angka berapa yang selisihnya selisihnya 1. Oke, kita dapat ya 2 dan 3. Jadi ini 6 itu 2 kali 3. Nah, jadi jawabannya antara 2 atau 3. Mana yang benar? Kita lihat tandanya. Kalau di sini dia minus, berarti yang kita pilih adalah angka yang terkecil, 2. Dan jawabannya ada pada opsi A. Oke, itu cara cepatnya ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 9. Soal nomor 9 ini mirip dengan soal barisan yang ada di soal nomor 1 tadi. Tapi ini soal deret ya. Jadi 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Oke. Ini bisa saja dihitung secara manual, tapi akan lama. Ingat, di UTBK ini bukan persoalan hanya bisa atau tidak bisa, tapi bagaimana kita mengoptimalkan waktu yang ada. Oke. Nah, kita lihat. Ini kalau misalkan kita pilih, maka kita akan dapatkan, lihat ya, 1, kemudian 1 tambah 2, kemudian tambah 1 tambah 2 tambah 3, dan seterusnya sampai 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, tambah 5 tambah 6, tambah 7 tambah 8. Oke, kita lihat. Kalau kita tuliskan secara lengkap untuk deret ini, maka kita bisa lihat bahwa nilai 1 itu muncul sebanyak 8 kali. Kemudian untuk nilai 2 itu muncul sebanyak 7 kali. Nilai 3 itu sebanyak 6 kali dan nilai 4 itu sebanyak 5 kali. Selanjutnya nilai 5 itu akan muncul sebanyak 4 kali, 6 sebanyak 3 kali, kemudian 7 sebanyak 2 kali, dan 8 sebanyak 1 kali. Oke, kita lihat ini 4 bagian pertama itu mirip dengan 4 bagian selanjutnya. Jadi kita cukup hitung bagian yang ini dulu ya. Karena sama aja ya, 1 kali 8 itu sama dengan 8 kali 1. 2 kali 7 juga sama dengan 7 kali 2 ya. Nah, 1 kali 8 itu hasilnya 8, 2 kali 7 14, 3 kali 6 itu 18, 4 kali 5 itu 20. Kita jumlahkan ya, 8 tambah 14 tambah 18 tambah 20. 14 tambah 18 32 tambah 8, 40 tambah 20 itu hasilnya adalah 60 ya.
Nah, untuk 4 suku selanjutnya, ini juga pasti kalau dijumlahkan, hasilnya juga pasti 60. Jadi kita jumlahkan 60 tambah 60, hasilnya adalah 120. Dan jawabannya ada pada opsi E. Oke, kita ke soal selanjutnya ya. Soal nomor 10. Soal nomor 10. Ini masih bentuk deret. Min 1000 tambah min 995 tambah min 990 tambah dan seterusnya 1010 tambah 1015 tambah 1020. Oke. Kalau misalkan kita kerjakan ini secara manual, ini pasti lama ya. Karena ini dietnya dari min 1000 sampai plus 1020. Selisihnya juga hanya 5 ya. Oke. Kita bisa mengerjakannya dengan cepat. Kalau kita tuliskan deretnya itu min 1000 plus min 995 plus min 990. Nah, kalau kita uraikan di deret positifnya itu pasti ada bagian positif dari 1000. Ada bagian positifnya dari 995, ada positif dari 990. Jadi 990 plus 995 tambah 1000, kemudian tambah 1005, tambah 1010, tambah 1015, tambah 1020. Ya, begitupun suku-suku yang ada di antaranya. Yang min 800 pasti ada pasangannya 800. Jadi kalau kita lihat di sini, dari min 1000, min 995, ini nanti misalnya min 1000 dan 1000, itu kalau dijumlahkan hasilnya 0. Jadi untuk bagian yang ini pasti hasilnya 0. Kenapa? Karena setiap bagian negatifnya ada pasangan positifnya yang kalau dijumlahkan itu hasilnya 0. Jadi ini karena hasilnya 0, kita cukup perhatikan di 4 suku terakhirnya ini. Oke, dan bagaimana caranya? Ya jumlahkan secara manual. Dan ini kalau 4 suku kan bisa dengan cepat kita jumlahkan ya. 1005 tambah 1010 tambah 1015 tambah 1020, maka kita bisa dapatkan hasilnya adalah 4000. 5 tambah 10, 15 tambah 15, 30 tambah 20, itu 50. Jadi 4050. Dan jawabannya ada pada opsi A. Bagaimana sobat-sobat? Mudah bukan? Oke, biar video ini nggak kepanjangan, jadi untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, saya bagikan di bagian part 2 dari video ini. Pastikan sobat-sobat untuk terus menyaksikan ya, pembahasan trik cepat untuk soal-soal yang sering muncul di UTBK SBMPTN. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya dan bye-bye.